Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan alat ukur. Nah, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat menggunakan alat ukur, antara lain alat ukur panjang. Anak-anakku semua yang saya sayangi, di sini saya membawa alat ukur penggaris yang panjangnya maksimal 30, kemudian ada lagi yang 50, kemudian berikutnya jangka sorong, kemudian berikutnya mikrometer skrup. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini memiliki panjang 30 cm. Ini artinya maksimal yang bisa diukur 30 cm. Kemudian penggaris yang panjangnya 50 cm, maka maksimal diukur 50 cm. Nah, kalau kita tahu maksimal berapa, apakah bisa tahu berapa minimal yang harus kita yang bisa kita ukur? Nah, untuk mengetahui batas minimal yang dapat kita ukur, kita lihat dari skala. Dari skala yang ada di sini, kalian lihat angka 0 sampai 1 atau 1 sampai 2 atau 2 sampai 3. Nah, kalau kita perhatikan skala pada penggaris ini 0 sampai 1 itu terdiri dari 10 skala. Jadi garisnya ini sekitar ada 10. Ada 10 skala. Maka setiap jarak antar skala itu adalah batas minimal. Kalau kita lihat 0 sampai 1 itu 1 cm, kemudian di dalam 1 cm ada 10 skala, maka tiap jarak antar skala itu adalah 1 cm dibagi 10, yaitu 0,1 cm atau 1 mili. Demikian juga yang penggaris yang 50 cm. Jadi maksimal 50 cm, minimal 1 mili. Alat ukur penggaris ini antara yang besi sama yang mika, yang plastik, ini sama-sama alat ukur panjangnya, cuman maksimalnya beda. Kalau kita ngukur benda, maka benda yang kita ukur, misalkan ini saya mau ngukur panjangnya berapa, maka alat ukur yang kita gunakan harus lebih panjang daripada ini. Berarti saya bisa pakai yang penggaris 30 cm. Kalau saya ngukur panjang meja, di panjang meja ini saya pakai 30 cm, kurang tepat. Bukan tidak bisa, kurang tepat. Ini menurut ilmu fisika atau ilmu pengukuran. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris? Sering kita pakai, cuman juga banyak yang kurang tepat. Yang pertama, untuk mengukurnya kita harus letakkan skala 0 pada ujung benda. Skala 0, bukan ujung penggaris. Di sini ada skala 0, bukan di ujung penggaris. Ya. Kalau penggaris ini 0-nya di ujung penggaris, maka cukup kita samakan dengan ini. Ini adalah panjangnya 15,9 cm. 15,9 cm. Nah, sekarang cara melihat tadi saya begini. Nah, cara melihatnya dalam ilmu fisika itu ada namanya kesalahan paralak. Ada kesalahan alat, ada kesalahan paralak. Kalau kesalahan alat ya alatnya kurang tepat. Kalau kesalahan paralak itu salah melihat skalanya. Maka cara melihat skalanya adalah ujung skala yang kita lihat itu harus tegak lurus terhadap mata. Tidak boleh misalkan
kita ukur ini terus lihatnya begini, tidak boleh. Itu banyak salahnya. Jadi harus tegak lurus terhadap mata biar tepat. Itu cara mengukur menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki fungsi yang banyak, lebih banyak daripada penggaris. Jangka sorong antara lain fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar. Contohnya ini saya bawa solasi atau boleh pipa, maka untuk mengukur diameter luar itu tidak bisa menggunakan kurang tepat, maka harus kita gunakan jangka sorong. Karena cara menggunakan jangka sorong, yang pertama kita masukkan benda yang kita ukur di sini. Jadi begini. Nah, ini kita tidak tahu pas tengah-tengah apa enggak. Kira-kira tengah-tengah. Harusnya begini. Nanti ini kita tahu pas tengah-tengahnya. Ini lebih bagusnya kalau saya pakai yang lebih kecil. Nah, ini diameter luar. Ini saya ngukur diameternya spidol, bisa begini. Ini skalanya ada. Kemudian ini diameter luar. Yang kedua fungsinya mengukur diameter dalam. Di sini ada tutup. Pabrik spidol membuat spidolnya dan penutupnya harus sesuai, harus pas. Maka nanti diameter dalamnya tutup harus sama dengan diameter dalamnya ujungnya ini. Maka untuk mengukur diameter dalam cukup pakai yang lancip. Nah, kita masukkan di sini, kemudian kita geser. Nah, ini adalah kedalaman. Ini ujungnya masuk ke dalam. Ujungnya masuk ke dalam. Nah, kita tekan ke bawah, maka ini skalanya. Nah, cara bacanya nanti saya kasih video pembelajaran lagi yang lebih detail. Kalau dilihat dari sini kurang jelas. Kemudian berikutnya yang ketiga, fungsinya adalah mengukur kedalaman pipa. Di sini ada kedalaman pipa, dalamnya berapa? Masuknya ini harus tidak melukai ujung spidolnya. Kalau ini terlalu nancap, maka ini akan rusak. Maka pabrik atau ahli perancangnya sudah mengukur kedalamannya harus sekian. Kalau ditekan lagi tidak bisa. Maka kedalaman ini harus kita ukur menggunakan jangka sorong. Pakai yang ujung. Kalau kita geser akan turun ke bawah semakin panjang. Ini maksimal 15 cm. Caranya, ujungnya kita keluarkan dikit, masukkan ke dalam, baru ditekan lagi. Nah, ini sudah masuk ke dalam. Ini sudah maksimal. Maka kedalamannya ini adalah sepanjang ini. Nah, berapa mili dilihat di skala ini. Ini ada skala tetap, ada skala gesernya. Kalau di sini cuma satu skala penggarisnya. Kalau di sini ada skalanya. Nah, kelebihannya apa? Ini lebih teliti daripada penggaris. Jadi seperti itu. Alat ini punya ketelitian 0,05 mm. 0,05 mm. Kalau penggaris punya ketelitian 0,5 mm. Saya kira itu. Yang terakhir adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini memiliki fungsi mengukur plat. Platnya ini tipis sekali atau kertas. Jadi ketika saya mengukur
plat atau penggaris saya masukkan di antara logam itu ya, kita putar sampai nanti tidak bisa lepas. Harusnya pakai yang ini ya. Nah ini sudah maksimal, sudah tidak bisa lepas lagi, maka bisa diukur nih ketebalannya berapa menggunakan nonius geser atau skala yang berputar, nonius putar ya, yang berputar sama yang skala tetapnya. Jadi sama dengan jangka sorong, ada dua skala. Itu nanti yang kita lihat. Nah mungkin ini, jadi alat ini lebih teliti daripada jangka sorong. Dia punya ketelitian 0,01 mm. Nah, apa yang dapat kita ambil dari alat-alat ukur ini? Saya bisa menyimpulkan bahwa alat ini bisa bermanfaat kalau pada tempatnya digunakan pada sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan alat yang benda yang diukurnya. Kemudian alat ini adalah alat yang mengajari kepada kita kejujuran. Jadi baik penggaris, jangka sorong, atau mikrometer skru mengajari kita pada kejujuran. Yang mana kalian kalau mengukur tidak boleh mengatakan kalau memang ini hasilnya 0,05 mili, maka harus dikatakan 0,05 mili. Ini bahaya kalau kita tidak jujur terhadap ini. Contohnya kalian bangun rumah pakai betonnya misalkan besinya harus ukuran 12, ternyata dikasih ukuran 10. Maka kemungkinan rumah itu tidak akan tahan lama, atau bahkan sebelum selesai roboh. Kan pernah kita lihat itu. Itu karena apa? Ketidakjujuran. Ada sesuatu yang dihilangkan. Nah, kemungkinan itu. Maka dari itu anak-anakku semua, mari kita berbuat jujur dimanapun Anda berada. Mungkin masih di SMP kalian jujur, nanti di SMA apakah Anda jujur? Diusahakan harus jujur sampai nanti. Dimanapun Anda bekerja nanti, saya harapkan kalian jujurlah seperti alat ukur ini. Insya Allah kalian akan jadi orang yang sangat baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.